Dalam beberapa bulan terakhir, Alejandro Garnacho sering dikaitkan dengan minat dari Chelsea. Pelatih baru The Blues, Enzo Maresca, disebut-sebut ingin menjadikan pemain muda Manchester United itu bagian dari lini depan timnya musim depan. Bahkan beredar kabar bahwa Chelsea telah menyiapkan langkah konkret untuk merekrut Garnacho pada jendela transfer musim panas, termasuk mengalokasikan dana besar untuk mewujudkan transfer tersebut. Namun menurut laporan dari Caught Offside, Manchester United kini bisa merasa lega, karena Chelsea dikabarkan tidak lagi mengejar Garnacho. Alasan dibalik mundurnya minat Chelsea, disebut karena mereka telah mengalihkan fokus ke pemain lain. Target baru mereka adalah winger muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Maresca menilai bahwa Gittens lebih sesuai dengan gaya permainan yang ia terapkan dibanding Garnacho. Oleh karena itu, Chelsea kini akan memprioritaskan upaya untuk merekrut Gittens, dan tidak lagi mengejar Garnacho. Emiliano Martinez diperkirakan akan meninggalkan Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini, terutama jika timnya gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Jika Martinez benar-benar hengkang, hal ini akan menjadi kehilangan besar bagi Aston Villa. Menurut laporan dari Sports, kiper asal Argentina tersebut berpotensi bergabung dengan Manchester United pada musim depan. Laporan itu menyebutkan bahwa MU tengah serius mempertimbangkan Martinez sebagai penjaga gawang baru mereka. Klub saat ini memang sedang mencari pengganti Andre Onana, yang penampilannya dinilai belum memenuhi harapan. Pelatih Ruben Amorim disebut menginginkan sosok yang lebih konsisten di bawah Mistar. Dan Martinez, dengan pengalaman serta performa solidnya, dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkuat skuad Setan Merah. Karir Kevin De Bruyne bersama Manchester City dipenuhi dengan berbagai pencapaian, termasuk beberapa gelar juara Liga Inggris, dan performa impresif di kompetisi Eropa. Namun mulai musim depan, gelandang asal Belgia itu tidak akan lagi mengenakan seragam Man City. Ia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Setelah pengumuman kepergiannya, De Bruyne langsung dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk juara Liga Inggris saat ini, Liverpool. Di tengah rumor kencang ke Liverpool, Mohamed Salah memberikan pujian atas kontribusi luar biasa De Bruyne di Premier League, sekaligus mencoba menggoda sang pemain untuk bergabung ke Anfield pada musim panas 2025. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Salah menyampaikan, "Saya ingin memberikan selamat atas karirnya di sini. Dia tampil luar biasa bersama City, dan sangat berkontribusi untuk liga ini. Saya benar-benar berharap yang terbaik untuknya, dan kami punya tempat untuknya," ujar Salah. Keinginan Arsenal untuk naik ke level yang lebih tinggi, semakin menguat setelah kembali gagal meraih trofi musim ini. Meski demikian, keberhasilan lolos ke Liga Champions musim depan, menjadi motivasi bagi klub untuk memperkuat tim secara serius. Mikel Arteta menekankan pentingnya evaluasi mendalam, dan peningkatan di seluruh aspek skuad. Ia mengajak seluruh elemen klub untuk menaikkan standar, agar bisa mewujudkan target yang lebih besar musim depan. Musim panas nanti akan menjadi momen penting bagi semua pihak. Menurut saya, ini waktu yang tepat untuk refleksi, melakukan penyegaran, dan menetapkan standar baru. Kita perlu melihat ke depan, mengevaluasi diri dengan jujur, dan memahami aspek-aspek yang bisa diperbaiki untuk membawa klub ini ke level selanjutnya, ujar Arteta. Ia menambahkan, "Satu hal yang bisa saya janjikan adalah saya akan memberikan segalanya untuk meraih trofi." Bruno Fernandes kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Manchester United, dengan meraih penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year untuk keempat kalinya. Meski begitu, Fernandes secara terbuka mengungkapkan harapannya, agar musim depan bukan dirinya yang menerima penghargaan tersebut. Ia justru ingin melihat pemain-pemain muda seperti Amad Diallo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund tampil lebih menonjol. Jika mereka mulai sering mencetak gol, membuat assist, bertahan dengan solid, dan melakukan tackle-tackle krusial, maka mereka yang layak mendapat sorotan, bukan saya, ucapnya kepada CBS Sports. Fernandes juga menegaskan, bahwa kesuksesan tim jauh lebih berarti dibanding pencapaian pribadi. Ia bahkan menyebut, dirinya akan sangat bahagia jika para pemain muda mulai menunjukkan performa terbaik mereka. Bagi Fernandes, kemajuan rekan-rekannya adalah cerminan keberhasilannya sebagai seorang kapten. Selama lebih dari 10 tahun, Dani Carvajal telah menjadi pilar utama di lini pertahanan Real Madrid. Namun, belakangan ini Carvajal mengalami cedera serius, khususnya pada bagian ACL, yang membuatnya absen hampir sepanjang musim. Di tengah kondisi tersebut, Real Madrid dikabarkan tengah mencari amunisi baru, untuk memperkuat barisan pertahanan. Salah satu nama yang mencuat sebagai target utama, adalah Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Ketertarikan Madrid terhadap bek kanan bertalenta itu, menandakan arah baru dalam perombakan skuad. Alexander-Arnold dikenal karena kontribusi ofensif dan visinya yang tajam dalam permainan, dan kedatangannya tentu akan berdampak pada masa depan Carvajal. Walaupun belum ada konfirmasi resmi, kabar transfer ini menjadi beban emosional bagi Carvajal. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui adanya kekhawatiran tentang masa depannya di klub, serta menyatakan bahwa dirinya harus siap apabila masa pengabdiannya di Santiago Bernabeu mendekati akhir. Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Axel Tape, bek muda berbakat asal Prancis, yang akan tersedia secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Sportson, pemain berusia 17 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG, dan kini tengah diburu oleh beberapa klub Premier League, termasuk Tottenham. Namun, Chelsea menjadi pihak yang paling menunjukkan keseriusan, bahkan telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk sang pemain.
Jika proses transfer berjalan lancar, Tape rencananya akan segera dipinjamkan ke Strasbourg musim depan, agar bisa mendapatkan jam bermain secara konsisten, dan mempercepat perkembangan kemampuannya. Mengingat ketatnya persaingan di skuad utama Chelsea, strategi ini dianggap sebagai langkah ideal untuk pertumbuhan karir Tape. Ia disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda paling potensial di Eropa, dikenal karena kekuatan fisiknya serta kemampuan bermain bola yang baik. Ejekan yang diterima Alexander-Arnold dari sebagian supporter, saat laga melawan Arsenal di laga pekan ke-36, memicu perhatian luas. Mohamed Salah pun menyampaikan dukungannya kepada rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold, sekaligus menyampaikan pesan penting kepada para pendukung Liverpool. Ia menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai sejati komunitas Liverpool. Menurut saya, saat itu ia tidak layak diperlakukan seperti itu. Ia seharusnya mendapat dukungan penuh, karena selalu memberikan segalanya untuk klub, ujar Salah. Ia juga mengaku terkejut, karena sikap tersebut bukanlah karakter asli pendukung Liverpool. Kita seharusnya tidak memperlakukan siapapun seperti itu, terutama mereka yang selalu menunjukkan rasa hormat, lanjutnya. Pernyataan ini menjadi pengingat, agar para fans lebih bijak dalam bersikap, dan terus memberi semangat kepada pemain, terutama mereka yang telah banyak berjasa bagi tim. Pada musim ini, Chiesa hanya tampil selama 41 menit dalam 5 laga di Premier League. Meskipun pelatih Arne Slot melakukan rotasi skuad usai Liverpool mengamankan gelar juara, Chiesa tetap tidak mendapat menit bermain. Kontraknya masih berlaku 3 tahun lagi, namun masa depannya di Anfield kini menjadi tanda tanya. Karena jarang dimainkan, winger berusia 26 tahun itu dilaporkan ingin pulang ke Italia, dengan Napoli dan AC Milan disebut-sebut sangat tertarik. Menurut laporan Sport, Napoli ingin meminjam Chiesa dengan opsi pembelian, sedangkan Liverpool menginginkan kesepakatan dengan kewajiban membeli pada 2026. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, disebut aktif mendorong proses negosiasi untuk menyelesaikan transfer ini. Walaupun masih ada perbedaan soal syarat, kedua tim dikabarkan sudah berada di tahap negosiasi yang positif. Napoli juga bersedia menanggung penuh gaji Chiesa sebesar 4,5 juta pounds per tahun, yang menjadi faktor penting dalam mendekatkan kesepakatan. Penentuan juara Serie A musim ini harus menunggu hingga pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini muncul setelah hasil pertandingan Giornata ke-37 yang melibatkan dua tim teratas, Napoli dan Inter Milan. Napoli bermain imbang tanpa gol melawan Parma pada Senin dini hari. Sementara Inter juga hanya meraih hasil seri saat menghadapi Lazio. Kedua tim hanya menambah 1 poin, sehingga posisi di klasemen tidak berubah. Napoli masih memimpin dengan 79 poin, unggul 1 angka atas Inter Milan yang berada di peringkat kedua, dengan 78 poin. Napoli akan resmi menjadi juara jika mampu menang dalam laga pamungkas yang digelar pada hari Minggu, di mana mereka akan menjamu Cagliari di Stadion Diego Armando Maradona. Pelatih Antonio Conte mengakui bahwa meraih gelar di depan para pendukung sendiri akan menjadi momen yang istimewa, terutama karena timnya telah berjuang keras sepanjang musim ini. Ketertarikan banyak klub pada Jude Bellingham memang tak tanggung-tanggung, dan semakin menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki gelandang muda tersebut. Setelah Borussia Dortmund lebih dulu mengungkapkan minatnya, kini dua klub besar Bundesliga lainnya, Eintracht Frankfurt dan RB Leipzig, juga masuk dalam perburuan pemain berusia 19 tahun itu. Menurut laporan terbaru dari Sports, Borussia Dortmund disebut-sebut sebagai tim Jerman yang paling berpeluang besar untuk mengamankan jasa Job dari Sunderland. Bahkan, para petinggi Dortmund dikabarkan sudah berada di Inggris pada 7 Mei 2025, guna melakukan negosiasi langsung terkait rencana transfer gelandang muda yang juga merupakan pemain internasional Inggris itu. Rumor yang tengah santer beredar menyebutkan bahwa Dortmund siap menggelontorkan dana sekitar 30 juta pound sterling untuk membawa Job ke Signal Iduna Park. Bayern Munich berhasil menjuarai Bundesliga musim 2024-2025. Di Rotten mengakhiri musim dengan mengoleksi 82 poin dari total 34 pertandingan, unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Bayer Leverkusen, yang finish di posisi kedua dengan 69 poin. Gelar ini menjadi momen yang sangat spesial bagi Harry Kane. Setelah menanti selama 15 tahun dalam karir profesionalnya, akhirnya sang striker bisa mengangkat trofi pertamanya. Lebih istimewanya lagi, Kane juga keluar sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga musim ini, dengan torehan 26 gol. Sebelumnya, ia memang sudah 7 kali meraih gelar top skor, namun belum pernah merasakan gelar juara, seolah menjadi raja tanpa mahkota. Aku sering menjadi top skor, tapi saat itu tidak terasa lengkap, karena kami tidak meraih gelar juara, ujarnya dalam wawancara dengan Sky Sports. Sekarang, aku bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Rasanya benar-benar sempurna, tambahnya. Musim ini, Jude Bellingham tidak mampu mengulangi kesuksesan spektakulernya, seperti yang ia raih di musim debutnya bersama Real Madrid. Jika pada musim sebelumnya ia tampil luar biasa dengan mencetak 23 gol, dan berperan penting dalam membawa Los Blancos meraih gelar La Liga dan Liga Champions, kali ini performanya mengalami penurunan. Pemain asal Inggris itu pun tidak menutup mata terhadap penurunan performa tim secara keseluruhan. Ia mengakui bahwa Real Madrid gagal mempertahankan standar tinggi mereka, terutama di momen-momen penting. Kekalahan dari Barcelona dalam beberapa pertandingan krusial, menjadi salah satu bukti nyata dari hal tersebut. Piala Dunia antar klub sangat penting. Ini adalah gelar lain yang ingin kami menangkan. Ini adalah mimpi bagi tim dan klub, terutama setelah musim Real Madrid yang bisa dibilang cukup lemah, ujar Bellingham.
Berdasarkan laporan dari The Telegraph, tim asuhan Pep Guardiola berencana melakukan pembenahan. Setelah kekalahan dari Crystal Palace di final Piala FA, hasil yang sekaligus mengakhiri peluang mereka untuk meraih gelar musim ini. Kegagalan tersebut mendorong pihak manajemen untuk menyiapkan strategi transfer yang lebih ambisius. Salah satu fokus utama mereka adalah posisi bek kiri, dengan Ryan Aït-Nouri kini menjadi salah satu kandidat kuat yang tengah dipantau. Di sisi lain, Manchester United juga menunjukkan ketertarikan terhadap pemain tersebut, membuatnya menjadi salah satu nama paling diburu di bursa transfer musim panas ini. Transfermarkt memperkirakan nilai Aït-Nouri berada di angka sekitar 35 juta euro, nominal yang dianggap cukup terjangkau bagi klub-klub top Premier League. Dalam upaya merombak skuad, Arsenal dikabarkan telah mengajukan proposal pertukaran pemain kepada Real Madrid, dengan menawarkan William Saliba sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Rodrigo. Arsenal disebut siap melepas bek andalannya, demi memboyong winger asal Brasil tersebut ke London. Namun, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan belum tertarik dengan tawaran tersebut. Ada dua alasan utama yang mendasarinya. Pertama, Rodrigo dinilai memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan Saliba. Kedua, kontrak Saliba hanya tersisa 2 tahun lagi, dan jika tidak diperpanjang pada musim panas mendatang, harga jualnya diperkirakan akan menurun drastis. Pihak Madrid sendiri menilai Rodrigo sebagai aset penting, dan percaya bahwa sang pemain memiliki semua kualitas untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Saat ini, Erik ten Hag belum memiliki klub sejak diberhentikan oleh Manchester United. Pelatih berusia 54 tahun ini kerap dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, salah satunya Bayer Leverkusen, yang mempertimbangkan dirinya sebagai pengganti Xabi Alonso. Namun, laporan terbaru dari Sky Sports menyebutkan bahwa ten Hag kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan klub Jerman tersebut. Ia justru disebut akan kembali ke Belanda untuk melatih Ajax Amsterdam lagi. Ajax bukanlah klub asing bagi ten Hag, mengingat ia pernah menangani tim tersebut dari tahun 2017 hingga 2022. Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil memenangkan 3 gelar Eredivisie, 2 Piala KNVB, dan membawa Ajax ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Catatan prestasi tersebut menjadikannya salah satu pelatih terbaik dalam sejarah modern Ajax. Karena rekam jejak dan keberhasilannya terdahulu, pihak manajemen klub disebut sangat ingin memulangkannya. Nama Milos Kerkez sudah cukup lama masuk dalam radar Liverpool. Bek asal Hungaria itu kini menjadi target utama The Reds untuk menggantikan Andrew Robertson. Liverpool dikabarkan telah memulai komunikasi dengan Bournemouth, dan saat ini tengah menjalani proses negosiasi terkait transfer Kerkez untuk bursa musim panas 2025. Informasi ini diperkuat oleh laporan dari Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa Liverpool telah menghubungi Bournemouth untuk membahas transfer Kerkez, dan pembicaraan saat ini masih berlangsung. Selain itu, Liverpool juga sedang merampungkan kesepakatan terkait syarat pribadi dengan sang pemain, yang menunjukkan minat kuat untuk bergabung. Negosiasi antara kedua klub terkait nilai transfer masih berjalan. Inter Milan gagal meraih kemenangan saat menjamu Lazio di Stadion San Siro, dengan laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat mereka kehilangan kendali dalam persaingan memperebutkan gelar juara Serie A musim ini. Fabio Capello, mantan pelatih ternama, turut memberikan komentarnya mengenai hasil kurang memuaskan tersebut. Ia menilai, tim asuhan Simone Inzaghi tidak menunjukkan mentalitas sebagai tim besar di momen penting. Capello berpendapat bahwa Inter seharusnya bisa mempertahankan keunggulan, terutama karena mereka memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang cukup. Ia mengaku heran melihat tim sekelas Inter kehilangan peluang penting di akhir musim. Saya tak menyangka, tim berpengalaman seperti Inter akan menyia-nyiakan peluang merebut gelar dengan cara seperti ini, apalagi hanya tersisa 1 pertandingan, ujar Capello. Ia menambahkan, saya benar-benar yakin ini sudah berakhir untuk Napoli. Kevin De Bruyne dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester City. Pada April 2025 lalu, ia menyatakan akan pergi dari Etihad begitu kontraknya berakhir. Sejak itu, muncul berbagai spekulasi soal masa depannya. Salah satu rumor menyebut bahwa ia masih mungkin melanjutkan karir di Premier League, karena De Bruyne tidak menutup kemungkinan bergabung dengan klub Inggris lain setelah City. Chelsea disebut-sebut sebagai salah satu calon klub barunya. Kehadiran De Bruyne di Chelsea dinilai bisa menjadi langkah besar secara taktis, mengingat statusnya sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di dunia, yang mampu mengubah dinamika permainan. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan soal pengelolaan skuad, terutama karena Chelsea sudah memiliki gelandang muda berbakat seperti Cole Palmer. William Gallas menilai, ada risiko Palmer tak bisa tampil optimal, jika harus berbagi peran dengan De Bruyne di lini tengah. Liverpool harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-37 Premier League di Amex Stadium. Meski sempat unggul 2 kali lewat gol Harvey Elliott dan Dominic Szoboszlai, Liverpool gagal mempertahankan keunggulan. Brighton membalas melalui gol Yacine Ayari, Kaoru Mitoma, dan Jack Hinshelwood. Kekalahan ini tidak memengaruhi status Liverpool sebagai juara musim ini, namun menjadi catatan kurang menyenangkan jelang akhir musim. Sementara itu, kemenangan membawa Brighton naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara.